Welcome back to my channel. Jangan lupa like, share, dan tekan loncengnya. Dadah. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama Aksa dan Asiyah di Buba Channel, buku untuk bermain anak. Pada video Buba kali ini, Aksa dan Asiyah diajak abinya untuk ke Markas Komando Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Abi mengajak Aksa dan Asiyah ke sana untuk mengedukasi Aksa dan Asiyah mengenai truk pemadam kebakaran serta tugas dari pemadam kebakaran. Truk damkar atau pemadam kebakaran merupakan kendaraan pengendali api yang dibekali alat untuk mendeteksi adanya kebakaran dan alat untuk memadamkan api. Kendaraan pemadam kebakaran atau dikenal dengan fire truck adalah kendaraan bermotor baik itu truk ataupun mobil beroda 4 jenis lain yang telah dipasang alat pemadam kebakaran. Fire truck adalah rangkaian beberapa unit sistem. Secara garis besar, unit sistem pada pemadam kebakaran terdiri dari engine dan chassis serta pompa dan power take-off. Kedua hal tersebut disatukan melalui sistem mekanik, elektrik, konstruksi bodi, dan sistem perpipaan, hingga menjadi satu unit utuh yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran memiliki bentuk dan fungsi yang beragam. Berdasarkan bentuknya, mobil pemadam kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain mobil pemadam ringan atau kecil. Mobil pemadam ringan bisa disebut sebagai light fire tender. Light fire tender memiliki bentuk yang kecil. Mobil pemadam jenis ini mempunyai ukuran yang setara dengan pick-up, jeep, dan mobil kecil lainnya. Sedangkan yang teman-teman lihat di layar merupakan mobil pemadam berat. Mobil pemadam berat bisa disebut sebagai fire tender atau fire truck. Mobil pemadam kebakaran terdiri dari berbagai alat yang saling bekerja sehingga menjadi sebuah sistem. Jika salah satu alat tersebut dihilangkan, maka bisa menjadi kendala untuk petugas pemadam kebakaran. Terdapat beberapa peralatan yang harus ada dalam setiap mobil pemadam kebakaran agar fungsi mobil pemadam kebakaran dapat maksimal. Alat-alat tersebut antara lain, yang pertama, selang pemadam kebakaran. Selang pemadam kebakaran juga disebut sebagai hose. Hose sering digunakan untuk meningkatkan jangkauan semprot air. Biasanya dapat kita temui pada kotak hidran. Yang kedua adalah fire nozzle. Fire nozzle adalah pengarah air. Fire nozzle mempunyai tekanan yang berasal dari tangki mobil dan pipa mobil pemadam kebakaran. Nozzle berada di ujung selang mobil pemadam kebakaran. Peralatan selanjutnya yang harus ada adalah kampak pemadam kebakaran. Kampak pemadam kebakaran adalah salah satu perlengkapan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran, yang mana ia berfungsi untuk menjebol pintu atau lainnya saat keadaan darurat. Yang berikutnya adalah fire helmet. Fire helmet adalah helm khusus yang dirancang untuk petugas pemadam kebakaran. Helm ini dapat melindungi kepala petugas pemadam kebakaran dari cipratan api karena bahan yang digunakan untuk helm adalah bahan yang tahan akan api. Dan yang terakhir adalah baju tahan panas. Baju tahan panas Firefly dibuat untuk menjaga petugas pemadam kebakaran supaya tetap aman.
serta meminimalisir terjadinya kecelakaan pada petugas pemadam kebakaran, dan juga berfungsi untuk menyelamatkan korban kebakaran. Teman-teman tahu tidak apa saja tugas dari pemadam kebakaran? Sebagian besar orang hanya tahu tugas pemadam kebakaran adalah memadamkan api. Sebenarnya tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran ada 3, yaitu melakukan pencegahan, penyelamatan, dan pemadaman. Pencegahan yang dimaksud di sini adalah petugas pemadam kebakaran akan melakukan sosialisasi tentang pengertian kebakaran, penyebab kebakaran, dan cara mencegah kebakaran di lingkungan masyarakat, baik di tingkat RT, RW, kelurahan, maupun kecamatan. Dengan melakukan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat mengerti bagaimana cara menanggulangi kebakaran jika terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tugas yang kedua adalah pemadaman. Tugas pemadaman ini adalah yang paling umum diketahui oleh masyarakat. Pemadaman dilakukan jika terjadi suatu kejadian kebakaran dan berbagai macam penyebab kebakaran. Tugas yang ketiga adalah penyelamatan. Tugas penyelamatan ini ada banyak jenis, seperti penyelamatan korban tenggelam, evakuasi hewan yang termasuk binatang buas maupun tidak, dan evakuasi melepaskan cincin yang menyangkut di jari, evakuasi pohon tumbang, evakuasi pemindahan sarang tawon, pertolongan pertama pada korban kecelakaan, dan berbagai keadaan darurat yang lain. Tugas inilah yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat, karena sebagian besar masyarakat hanya tahu tugas pemadam kebakaran yaitu memadamkan api saja. Menggunakan jasa pemadam kebakaran gratis teman-teman. Makanya jangan segan untuk segera menghubungi pemadam kebakaran apabila ada kebakaran di lingkungan sekitarmu. Setelah berkunjung ke pemadam kebakaran, Aksa dan Asia jadi penasaran nih teman-teman. Apa saja sih faktor-faktor penyebab kebakaran dan apa saja hal-hal yang membuat api itu bisa menjadi semakin besar? Nah, jadi pada boba kali ini, Aksa dan Asia akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu eksperimen air, api, dan udara. Api yang membakar suatu benda sesungguhnya memerlukan udara untuk terus hidup. Apa benar seperti itu ya teman-teman, bahwa proses pembakaran membutuhkan udara? Yuk kita lakukan percobaan untuk membuktikannya bersama Aksa dan Asia di Boba Channel. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan api, air, dan udara. Yaitu ada pemantik api, pewarna air, lilin, air, piring kaca, dan juga gelas kaca. Langkah pertama adalah gunakan pemantik api untuk menyalakan lilin. Kemudian teteskan lilin tersebut ke dalam piring dan tempelkan lilin dalam posisi berdiri. Setelah itu, campurkan air yang sudah disediakan dengan pewarna makanan berwarna biru. Langkah berikutnya adalah tuang air tersebut ke dalam piring yang terdapat lilin menyala. Kemudian ambil gelas dan perlahan-lahan tutuplah lilin dengan gelas.
Tunggu sampai api pada lilin mati dan amatilah apa yang terjadi. Ketika kamu menyalakan lilin dengan pemantik api, lilin dan oksigen di udara adalah bahan bakar reaksi pembakaran yang terjadi. Saat lilin yang apinya menyala ditutup dengan gelas, oksigen dari luar gelas tidak bisa masuk ke dalam gelas. Akibatnya, setelah ditutup, lilin hanya bisa menyala sebentar, sampai oksigen dalam gelas pun habis. Ketika oksigen dalam gelas habis, lilin akan mati. Saat lilin mati, tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibanding tekanan udara di luar gelas. Akibatnya, air terdorong masuk ke dalam gelas. Dengan adanya percobaan ini, kita jadi memahami bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan api semakin besar adalah oksigen. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman melihat APAR? APAR adalah pemadam api ringan, yang mana ada banyak jenis isi tabung pada APAR, dan salah satunya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dapat mengisolasi atau membatasi oksigen sehingga api dapat dipadamkan dengan gas ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu video Buba Channel kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama ketika kita sedang berada dalam keadaan darurat kebakaran. Bertemu lagi di video Buba selanjutnya ya teman-teman. Dadah teman-teman semua.